Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walidzalika qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan nazirin, mustami'in yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan mengkaji, mempelajari hukum-hukum Allah, kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan mustami'in rahimakumullah. Sesi ketiga taklim kita adalah membahas rukun-rukun Islam. Oleh karena itu, silakan dicari di kitab yang saya pegang di halaman 5. Di kitab di laptop saya di halaman 9 di Maktabah Syamilah. Mari kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, selalu sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan tujuan dunia dan akhirat, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Bisafati Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tidak lupa saya mengajak kepada halayak ramai untuk mengikuti pengajian ini yang alamatnya sudah tertera di bawah ini, dan kita terbuka untuk umum, meniatkan silaturahmi, menggugurkan kewajiban dan mencari ilmu pengetahuan. Silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Dalam pasal ini akan menjelaskan fi bayani
imil islami wa asasiha wa ajzajiha. Dalam pasal ini akan menjelaskan saka-saka Islam, asas-asas Islam, rukun-rukun Islam, wa ajzajiha, dan juz-juz yang terkait dengan semua itu. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Terkenang logat di pondok pesantren dulu Salafi, kami memanakan dengan coretan ala pondok pesantren Arkanul Islami utawi pirang-pirang rukun Islam khamsatun iku 5. Rukun Islam yang 5 ini fala yubna bi ghairiha, tidak dibangun dengan selain 5. Kalau Islam ingin jaya dan kokoh, maka Islam itu harus ditopang oleh 5 tiang. Sebagaimana kita bikin gubuk, kalau tiangnya kokoh, maka insya Allah gubuk pun akan kokoh. Tetapi bayangkan kalau kita bikin rumah, tiangnya kropos, maka apa yang terjadi terhadap rumah kita pasti ambruk. Maka kalau ada pertanyaan, limadza ta'akhkharal muslimun? Kenapa umat Islam terbelakang? Kenapa Islam mundur? Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi, dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada agama Islam. Tapi kenapa sekarang terbelakang? Terutama di kita. Maghrib saya berangkat ke masjid untuk ngisi ta'lim. Yang nongkrong di pinggir jalan yang tidak sholat, kira-kira KTP-nya Islam apa bukan? Islam. Yang mabok-mabok di pinggir jalan pemuda, kira-kira KTP-nya Islam apa bukan? Yang sering nipu di masyarakat, kira-kira KTP-nya Islam apa bukan? Kenapa terjadi begitu? Mungkin tiang Islam yang 5 ini perlu direnovasi. Mari kita lanjutkan. Tiang Islam yang pertama, asyhadatu alla ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang namanya saksi itu dia harus melihat dengan matanya, mendengar dengan kupingnya, tahu peristiwanya persis baru dijadikan saksi. Mafhum mukhalafahnya, seandainya ada seorang yang bersedia menjadi saksi, kemudian hakim bertanya, Pak saksi, Bapak tahu peristiwanya? Saksi bilang tidak. Bapak dengar suaranya? Calon saksi bilang tidak dengar. Bapak lihat dengan mata Bapak sendiri? Calon saksi bilang saya tidak pernah lihat. Kira-kira kesaksiannya diterima apa enggak? Sekarang saya tanya kepada kalian.
kalian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Pernahkah kalian bertemu Tuhan? Pernahkah melihat Tuhan? Pernahkah mendengar Tuhan? Ya bagaimana kesaksian kalian bisa diterima kalau kalian tidak pernah melihat, kalau kalian tidak pernah mendengar, kalau kalian tidak tahu siapa Allah? Bagaimana kesaksian bisa diterima? Oleh karena itu, mulai malam ini, rubah prinsip kalian, rubah jawaban kalian. Ada yang bertanya atau tidak? Seandainya ada yang bertanya sama kalian, wahai para santri, kalian pernah melihat Allah? Jawabannya sering kali. Kalian pernah mendengar Allah? Sering kali. Setiap detik, setiap saat. Kalian tahu Allah? Tahu persis. Maka dengan 3 hal tadi, melihat Allah, mendengar Allah, tahu Allah, baru kesaksian kalian diterima. Bagaimana cara melihat Allah? Allah adalah Khalik. Yang cara melihat Allah berbeda dengan cara melihat makhluk. Karena makhluk mutajassimah ada jasadnya, ada bendanya seperti HP. Bisa dilihat karena ada bendanya. Sedangkan Allah itu Khalik, tidak mutajassimah. Bagaimana kita meyakini adanya Allah? Sebagaimana kalian meyakini HP ini mereknya apa? Samsung. Ada nggak pabrik HP Samsung? Ada. Pernah ngelihat kalian pabriknya? Kenapa yakin kalian ada pabriknya? Karena ada barang. Begitu juga dengan Allah. Kita yakin adanya Allah karena ada ciptaannya, karena ada produknya, adanya bumi dan langit. Itu sudah cukup meyakinkan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah melihat Allah setiap saat. Ketika kita melihat gunung, hakikatnya melihat Allah karena gunung itu diciptakan oleh Allah. Ketika kita melihat lautan luas ke belakang, teringat akan adanya Allah, akan melihat Allah, karena lautan itu hanya diciptakan oleh Allah. Imajinasi kita melihat Allah. Sebagaimana orang yang bisnis di besi tua. Saya pernah ceramah diantar sama sopir pembisnis besi tua. Melewati jembatan yang mau hancur, melewati jembatan tua, saya melihatnya jembatan hancur. Saya melihatnya jembatan tua, saya melihatnya jembatan yang hampir roboh. Tapi dia, karena dia pembisnis besi tua, apa dia bilang? Duit tuh banyak tuh. Dia mengatakan itu duit. Karena imajinasinya itu mudah dijadikan duit. Begitu juga ketika melihat laut kita, ini Allah. Karena laut itu diciptakan oleh Allah. Ketika melihat gunung, itu kita bayangkan Allah, yakini Allah, karena gunung juga diciptakan oleh Allah. Mendengar Allah, suara-suara yang ada sekeliling kita, baik yang merdu maupun yang serak-serak basah, serak-serak seber, kita seakan mendengar suara Allah, karena suara merdu, suara serak basah, suara serak seber, itu juga semua jadi diciptakan oleh Allah. Jadi katakan, saya selalu mendengar Allah, melihat Allah, dan tahu Allah, dan yakin adanya Allah. Nah, kalau kita kalkulasi, rukun Islam yang pertama ini sudah keropos. Jangankan masyarakat awam ditanya tentang kesaksian terhadap Allah, santri saja jawabnya salah. Bahasanya tidak pernah melihat Allah, tidak pernah mendengar Allah, tidak pernah tahu Allah. Kalau santrinya saja salah, apalagi
Maka tiang pertama syahadat keropos. Yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Jika Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, bagaikan bangunan yang mercusuar tinggi, mewah dan megah, butuh tiang dan pondasi yang kuat. Sekarang kita lihat tiang Islam yang kedua yang namanya sholat. Apakah kropos atau tidak tiang Islam yang namanya sholat? Saya tanya, kalian jujur sesuai dengan prediksi kalian. Di Indonesia masih 85% sampai 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Tapi dari 90% kita katakan umat Islam yang 100% itu yang melaksanakan sholat dari umat Islam yang sekian banyak itu kira-kira berapa persen yang melaksanakan sholat? 30%. 30 ya. Salah-salah dikit nggak ditangkap polisi. Ini prediksi, setiap kita punya hak hanya prediksi. Dari 30% umat Islam yang melaksanakan sholat, yang memenuhi syarat dan rukun sholat, kira-kira berapa? 5%, 3%. Katakanlah saya besarkan hati 10%. Dikit-dikit, kurang-kurang dikit cincai lah. Nah sekarang kalau yang melaksanakan sholat itu yang memenuhi syarat dan rukun sholat, karena sholat ibadah yang harus menepati syarat dan rukunnya. Ketika yang memenuhi syarat dan rukun sholat 10%, berarti tiang yang kedua utuhnya hanya 10%. Berarti keroposnya berapa persen? 90% keropos. Pertanyaannya, mampukah tiang yang 90% sudah keropos menopang bangunan yang ya'lu wa la yu'la alaih? Wajar. Wajar. Yang ketiga, wa ita'uz zakah. Rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Jika Islam ingin kokoh dan kuat, umat Islam yang sudah haul dan nisab, atau nisab walaupun tanpa haul karena ada zakat yang cukup, nisab tanpa haul harus mengeluarkan zakat. Sekali lagi, kita hak prediksi, kita hak nebak. Dari sekian orang kaya yang mampu, yang Allah ciptakan menjadi orang yang haul dan nisab, yang mengeluarkan zakat rutin setiap tahun. Dengan kata lain, orang kaya yang zakat setiap tahun. Yang kalian tahu berapa persen orang kaya yang mau zakat? 10%. 10 sampai 15. Maksimal 15. Minimal 10. Berarti orang kaya yang 90% nggak mau mengeluarkan zakat. Nah, dari tiang yang ketiga, berarti utuhnya tiang yang ketiga itu cuma 15%. Kalau utuhnya 15%, berarti kroposnya yang tiang yang ketiga itu berapa persen? 85%. Pantaskah sebuah tiang yang sudah kropos 85% menopang bangunan yang mercusuar semacam bangunan Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih? Jika itu dipaksakan, bagaimana nasib bangunan tersebut? Itu. 3 tiang sudah keropos. Kita intip tiang yang ketiga. Apa yang keempat? Apa tiang yang keempat? Wa shaumu Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Dari 100% Islam yang ada di Indonesia, ketika memasuki bulan Ramadan, kira-kira berapa persen yang puasa? 90% itu hari Minggu pertama. Bahkan hari pertama mungkin 100%. Karena hari pertama preman yang tatonya buaya pun ikut puasa.
Bertahan 90% minggu pertama. Minggu kedua masih bertahan berapa? 10. Minggu ketiga 60. Minggu keempat 40%. Dari 40% yang bertahan sampai Idul Fitri, yang memenuhi syarat dan rukun puasa, kira-kira ada nggak 50%-nya? Tidak ada. Berarti tidak ada 20 dari 50% dari 40, berarti angkanya 15% lagi. Dengan 15% keutuhannya tiang yang keempat, apakah mampu menopang bangunan yang mercusuar al-Islamu ya'lu walayul alaih? Tidak mungkin. Lalu kita intip tiang yang kelima. Wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Haji yang diharapkan oleh Allah adalah haji yang melaksanakan hanya karena Allah. Al-hajju asyhur ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa, tidak boleh rafas. Wala fusuqa, tidak boleh fasik. Wala jidal, dan tidak boleh mujadalah. Haji yang dijamin oleh Rasulullah adalah haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Apa tandanya haji mabrur? Tanda haji mabrur diantaranya dia punya sifat dan perilaku berubah lebih positif, lebih baik sebelum dia menunaikan ibadah haji. Kalau sebelum menunaikan ibadah haji sombong, begitu pulang haji hilang sombongnya. Kalau sebelum menunaikan ibadah haji dia pelit, begitu pulang haji berubah menjadi dermawan. Kalau sebelum menunaikan ibadah haji dia angkuh, sepulang ibadah haji berubah menjadi manusia yang sopan dan berakhlak. Itu baru haji yang mabrur. Yang kita tahu, bapak-bapak haji samping kita, sekeliling kita, setelah menunaikan ibadah haji, tambah positif apa tambah negatif? Bahkan sampai saat ini, sampai saya bicara ini, masih banyak haji-haji, pak haji yang nyawer, bu haji yang joget-joget di panggung maksiat. Kira-kira yang mabrurnya berapa persen? 0,3. Subhanallah. 0,3. Di sebelahnya katanya jahat banget prediksinya. Kalau 0,3% utuhnya, berarti keroposnya tiang yang kelima itu berapa? 99,9,7. Subhanallah. Insyaallah. Kesimpulannya, bagaimana Islam mau berdiri tegak dan utuh kokoh sebagaimana Rasulullah katakan ya'lu walayul alaih, kalau tiang-tiang yang 5 ini sudah pada keropos semuanya di bawah 50%, bahkan di bawah 20%. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari rukun Islam yang 5 ini, terutama yang pertama, yang kedua, yang paling inti. Mohon maaf, ini bagi aku sini. Ini ibarat agama Islam. Bagaimana Islam bisa kuat di tangan saya, harus dipegang dengan 5 jari. Yang saya ibaratkan syahadat. Salat sebagai jari telunjuk saya, jari tengah saya berfungsi sebagai zakat, jari manis saya berfungsi sebagai puasa, dan jari kelingking saya fungsikan sebagai haji. Dengan 5 rukun, akwa di tangan saya akan saya pegang erat dan kuat. Siapapun tidak akan bisa mengambil akwa dari tangan saya, karena dipegang 5 jari. Tetapi kalian jangan frustasi dan kecewa.
Kalau kalian belum mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima, yang namanya haji. Karena haji hanya diwajibkan bagi orang yang manis tato'a, mampu dan dimampukan oleh Allah. Tenang, walaupun umat Islam tidak haji semua, Islam akan tetap jaya. Walaupun umat Islam belum haji semua, sebagaimana botol aqua ini akan tetap kuat di tangan saya, walaupun jari kelingking saya lepas. Sebagai rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa itu tidak diwajibkan kepada semua manusia. Yang sakit parah tidak diwajibkan. Yang dalam perjalanan tidak diwajibkan. Dan lain sebagainya. Bagi kalian jangan kecewa ketika tidak melaksanakan puasa. Karena Islam akan tetap jaya dan kuat walaupun tidak semua umat Islam berpuasa. Sebagaimana botol aqua ini akan terpegang kuat di tangan saya walaupun jari manis saya lepas. Dan yang ketiga rukun Islam adalah zakat. Kalian jangan kecil hati kalau sampai saat ini belum bisa menunaikan zakat. Karena zakat hanya diwajibkan kepada orang yang sudah haul apalagi nisab. Minimal nisab walaupun tidak haul. Dan Islam akan tetap jaya dan kuat walaupun tidak semua umat Islam mengeluarkan zakat. Sebagaimana botol ini akan tetap di tangan saya walaupun jari tengah saya lepas. Tapi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Karena Islam akan hancur kalau umat Islam sudah berani meninggalkan sholat. Rasulullah SAW mengatakan, as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Siapa orang yang mendiri tegakkan sholat, berarti dialah yang mendiri tegakkan agama. Dan siapa orang yang berani meninggalkan sholat, maka dialah yang menghancurkan agama. Islam akan hancur kalau umat Islam sudah meninggalkan sholat. Sebagaimana botol aqua ini nasibnya, bagaimana nasib botol aqua ini kalau jari telunjuk saya lepaskan, jatuh. Itulah contoh rukun Islam. Yang tiga, zakat, puasa, haji. Jangan terlalu dipikirkan karena itu diatur oleh Allah. Tapi jangan tinggalkan sholat yang berdasarkan syahadat. Mudah-mudahan dengan kajian malam ini kita selalu hidup dalam taufik dan hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.